Shalom saudara terkasih, saya berharap saudara hari ini tetap berada dalam sukacita dan damai sejahtera daripada Tuhan. Kita akan melanjutkan perenungan firman Tuhan yang sudah kita bahas kemarin tentang Roma pasal 1 ayat 22 dan 23. Kita akan melanjutkannya kembali di ayat yang sama. Mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa dalam surga, pimpinlah kami. Arahkanlah mata hati kami dan pikiran kami juga kepada firman-Mu, terbuka untuk perkataan-Mu. Dan hari ini kami mau Tuhan boleh menaruhkan perkataan-Mu itu di dalam hati dan pikiran kami. Dan dengan terang-Mu kami boleh diterangi bahwa diri kami sudah dan sedang diperdaya oleh si iblis. Maka berbicaralah Engkau Tuhan mengajari kami pada hari ini. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin. Saudara yang terkasih, mari kita baca firman Tuhan sekali lagi dari Roma pasal 1 ayat 22 dan 23. Mereka berbuat seolah-olah mereka penuh hikmat, tetapi mereka telah menjadi bodoh. Mereka menggantikan kemuliaan Allah yang tidak fana dengan gambaran yang mirip dengan manusia yang fana, burung-burung, binatang-binatang yang berkaki empat, atau binatang-binatang yang menjalar. Saya mau membacakan bagian ayat yang lain tentang hal itu juga. Saya buka dari Ulangan pasal 4 ayat 16 sampai 18. Demikian firman Tuhan, supaya jangan kamu berlaku busuk dengan membuat bagimu patung yang menyerupai berhala apapun, yang berbentuk laki-laki atau perempuan, yang berbentuk binatang yang di bumi, atau berbentuk burung bersayap yang terbang di udara, atau berbentuk binatang yang merayap di muka bumi, atau berbentuk ikan yang ada di dalam air di bawah bumi. Saudara yang dikasihi Tuhan, permainan si iblis terhadap pikiran manusia luar biasa. Dan iblis tidak akan pernah berhenti. Ini menjadi fakta hidup zaman sekarang. Ini menjadi fakta hidup zaman-zaman yang sudah berlalu. Ini menjadi fakta hidup di mana Adam dan Hawa juga mengalami hal yang sama. Ini menjadi fakta hidup di mana orang-orang di zaman Nuh juga mengalami hal yang sama. Dan untuk firman Tuhan kepada jemaat di Roma ini pun seperti itu. Orang-orang jemaat di Roma latar belakangnya adalah seperti itu juga. Dan diingatkan oleh firman Tuhan supaya jangan lagi kembali kepada hidup yang sebenarnya sia-sia. Kalau dikatakan di Ulangan pasal 4 tadi dikatakan supaya jangan kamu berlaku busuk. Di Roma pasal 1 ayat 22 dan 23 dikatakan bahwa orang-orang yang seperti itu adalah orang-orang yang bodoh. Apa yang dilakukan oleh manusia dengan mengikuti keinginan-keinginan si iblis, dikendalikan oleh si iblis, baik pikirannya, hatinya, dan semuanya, itu adalah permainan si iblis. Itu menjadi satu kebodohan bagi manusia yang melakukannya. Berlaku busuk di hadapan Tuhan. Saudara yang terkasih, ada banyak orang yang lebih percaya kepada perdukunan. Ada banyak orang yang lebih percaya kepada apa yang dikatakan oleh orang-orang pintar. Ada banyak orang saat ini, ya masih banyak orang saat ini lebih percaya apa yang dikatakan oleh orang-orang yang belum mengenal Allah, dengan mengatakan bahwa ini adalah pesan dari orang-orang tua kita dulu. Mereka tidak tahu bahwa itu berasal dari kegelapan. Satu contoh seperti yang dialami oleh Hawa ketika di Taman Eden. Hawa berpikir ternyata benar apa yang dikatakan oleh si iblis, tidak mati. Apa yang dikatakan Allah mati ternyata tidak benar. Seperti itu juga lah yang dialami oleh manusia. Masih ada di zaman sekarang ini. Benar-benar sembuh kok ketika aku berobat ke orang pintar. Benar-benar sembuh kok ketika aku konsultasi kepada orang-orang yang menjadi dukun. Saya tidak katakan bahwa itu tidak sembuh, benar sembuh. Tapi sadarkah saudara bahwa telah terjadi penipuan? Iblis bisa melakukan keajaiban. Setan-setan bisa melakukan hal-hal yang supranatural. Dan itu bisa membuat manusia percaya akan apa yang ditunjukkan oleh si iblis, akan kuasa yang dilakukan oleh si iblis.
Ada kesembuhan yang dilakukan oleh si iblis? Ada. Ada kesembuhan yang dilakukan oleh perdukunan? Ada. Ada kesembuhan yang dilakukan oleh orang-orang pintar? Ada. Tetapi Anda tidak sadar bahwa Anda sedang berada di dalam rencana penipuan yang dilakukan oleh si iblis. Anda tidak sadar bahwa si iblis sedang membuat saudara percaya kepada kuasa si iblis, dan tanpa sadar saudara tidak mempercayai apa yang menjadi perkataan Tuhan, bahkan tidak percaya kepada kuasa Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, ketika saudara hidup di dalam tindakan-tindakan yang seperti itu, Anda sudah hidup di dalam ketidakpercayaan saudara kepada Tuhan yang sudah menciptakan saudara, yang sudah memelihara hidup saudara, bahkan sedang memelihara hidup saudara sampai saat ini. Saudara lupa bahwa ada kuasa Tuhan yang melebihi dari kuasa si iblis, dan penipuan itu sedang terjadi. Maka saudara yang dikasihi Tuhan, ingatlah bahwa hari ini Tuhan mau mengingatkan saudara, mengingatkan saya hari ini untuk melihat kepada kebenaran dan melihat kepada dosa dan memilih kebenaran dan meninggalkan dosa. Itu jugalah yang terjadi kepada Paulus. Maka Paulus mengatakan ayat 22 dan 23 di Roma pasal 1 ini. Dia mengatakan, mengingat kepada apa yang dikatakan firman Tuhan, Ulangan pasal 4 ayat 16 ini. Saya bacakan sekali lagi, supaya jangan kamu berlaku busuk dengan membuat bagimu patung yang menyerupai berhala apapun, yang berbentuk laki-laki atau perempuan, yang berbentuk binatang yang di bumi, atau berbentuk burung bersayap yang terbang di udara, atau berbentuk binatang yang merayap di muka bumi, atau berbentuk ikan yang ada di dalam air di bawah bumi. Ini berhala-berhala. Paulus mengagungkan dirinya sendiri sebagai manusia. Paulus memuliakan dirinya sendiri sebagai manusia. Dan pada waktu itu, Paulus sempat tidak percaya kepada Tuhan Yesus. Paulus sempat tidak mengakui Tuhan Yesus sebagai Allah. Kenapa Paulus mengatakan ayat 22 dan 23 ini? Karena itu menjadi pengalaman Paulus sendiri. Paulus tidak mengagungkan benda-benda apapun, tetapi Paulus mengagungkan diri sendiri. Paulus tidak membuat patung manusia dirinya sendiri, tidak, tapi dia mengagung-agungkan dirinya sendiri, mengagung-agungkan pikirannya sendiri. Dan itu menjadi berhala bagi Paulus waktu itu. Dan Paulus sudah diterangi ketika apa? Ada cahaya yang menerangi Paulus ketika Paulus sedang dalam perjalanan menuju Damsyik dengan tujuan untuk menangkap, menganiaya, memenjarakan, dan membunuh pengikut-pengikut jalan Kristus. Terang Kristus menerangi hati dan pikirannya. Maka saudara yang dikasihi Tuhan, jangan biarkan pikiran dan hati saudara tetap berada dalam kegelapan, tetapi izinkanlah terang Kristus itu menerangi pikiran saudara, menerangi hati saudara, supaya saudara tahu bagaimana hidup saudara yang sudah saudara lewati. Saudara tahu bahwa apa yang saudara lakukan di hari-hari yang sudah saudara lalui adalah hidup yang sedang dikendalikan oleh si iblis dengan melakukan kejahatan di mata Tuhan, melakukan dosa-dosa yang sangat jijik di mata Tuhan. Maka saudara, diterangi oleh Tuhan hari ini, izinkan Tuhan menerangi hati saudara, izinkan Tuhan menerangi pikiran saudara. Kalau saudara sempat hidup dalam perdukunan, tinggalkanlah itu, percayalah kepada Tuhan, hilangkan kepercayaan saudara kepada kuasa-kuasa yang dilakukan oleh si iblis lewat perdukunan. Hilangkan kepercayaan saudara kepada kuasa-kuasa yang dilakukan oleh si iblis lewat orang-orang pintar. Hilangkan kepercayaan saudara kepada kuasa-kuasa si iblis yang sudah saudara percaya, yang saudara terima dari orang-orang tua di zaman dulu. Izinkan Tuhan menerangi hati dan pikiran saudara. Kiranya firman Tuhan ini menjadi berkat bagi saudara. Kita berdoa. Bapa di surga, Engkau memberikan contoh-contoh yang menjadi praktek hidup sehari-hari. Bukan hanya di zaman dahulu, tetapi di zaman sekarang ini pun praktek hidup perdukunan, praktek hidup mempercayai apa yang dilakukan oleh orang-orang pintar, yang semuanya itu berasal dari si iblis. Semuanya itu adalah rekayasa dari si iblis.
Di balik itu ada kuasa si iblis yang mau menangkap manusia, mengikat manusia, memperdaya manusia, dan mengendalikan manusia. Terangi hati kami Tuhan, ingatkan kami kepada kebiasaan kami yang lama, supaya kami jangan melakukannya. Karena itu adalah satu kejijikan bagi Tuhan, dan Tuhan akan murka kepada kami yang melakukan kejijikan itu. Berkatilah kami Tuhan, terangi hati dan pikiran kami, kuasai ya Tuhan. Terpujilah nama-Mu, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin. Demikian saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan kiranya diberkati.